warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar ini Bu Amah? Alhamdulillah baik. Oh iya, terima kasih nih atas waktunya. Kemarin kita sudah janjian untuk ketemuan dalam rangka untuk bincang-bincang terkait dengan kegiatan observasi di kelas ya. Iya. Jadi untuk hari ini kita pra observasi di kelas, berarti nanti ada beberapa informasi yang kepingin saya gali terkait dengan persiapan besok ketika saya melakukan kunjungan kelas di kelasnya Bu Amah. Besok kelas 10 ya? Iya, kelas 10. Kelas 10 untuk materi pembelajaran apa ini? Statistika. Statistika. Baik. Di dalam statistika itu kan cakupannya luas ya. Iya. Jadi dari cakupan yang luas itu mungkin di pertemuan besok itu akan fokus pada tujuan pembelajaran yang apa? Kalau besok itu untuk yang pemusatan data. Jadi karena kemarin yang siswa dapat menjelaskan ya statistik, pengertian statistik, kemudian penyajian data itu sudah, dan besok tinggal yang pemusatan data. Oh, pemusatan data berarti besok itu siswa sudah punya data masing-masing ya? Sudah. Oh, sudah, berarti besok tinggal teknis ya untuk Iya. teknik pemusatan datanya itu bagaimana Iya. itu ya. Baik, dari tujuan pembelajaran terkait dengan pemusatan data itu kan harapannya nanti endingnya siswa mampu gitu ya untuk melakukan apa pemusatan data ini ya. Lah kira-kira ini kalau dengan tujuan pembelajaran seperti itu menurut Bu Amah itu area pengembangan yang hendak dicapai oleh Bu Amah di dalam proses pembelajaran besok itu apa? Kalau besok itu area pengembangan yang ingin saya capai di situ itu tentang komunikasi. Nah, komunikasi berarti siswa mampu mengkomunikasikan ya dari data-data yang sudah dipusatkan itu ya. Nah, data-data yang digunakan ini nanti dari mereka sendiri, karena pada awal pembelajaran mereka sudah mencari data dari masyarakat, bahkan saya juga mendengar ada yang sampai ke balai desa untuk mengambil data. Oh, itu berarti ini memang apa ya, kontekstual ya, artinya data-data yang mereka ini, dan ini di dalam apa pencarian data itu tidak harus ke sini itu enggak ya, artinya enggak. Diberi kebebasan siswa silahkan mencari data dimanapun dan data apapun itu ya. Data apapun. Baik, ini berarti sudah masuk dalam diferensiasi ya, yang artinya siswa itu memiliki apa kebebasan untuk memilih data apapun. Iya. Ya, baik, kalau seperti itu. Kemudian selain mengkomunikasikan data, apalagi yang area pengembangan data, siswa area pengembangan yang lain daripada apa itu siswa untuk mampu berkomunikasi dengan pihak lain terkait dengan data yang sudah diperoleh itu ya. Iya. Mungkin pengembangan yang lain apa ya? Ini ada kolaborasi. Oh, kolaborasi. Baik. Di dalam melakukan pemusatan data itu siswa tidak sendiri ya? Sebenarnya mereka masing-masing sudah mempunyai data sendiri-sendiri, tapi untuk tugas akhir ini nanti mereka akan berkolaborasi sebanyak tiga orang per kelompok. Oh, 3 orang per kelompok. Karena kalau misal lebih dari 3, datanya akan, ya kalau saya bilang nanti akan sia-sia, karena mereka semua sudah punya data, dan besok itu pembahasan tentang pemusatan data jadi materi seperti biasa, tapi untuk tugas akhirnya nanti mereka berkelompok kemudian membuat sebuah rangkuman yang nantinya akan di layout oleh mereka, ya dibuat semenarik mungkin, kemudian di upload di sosial media dalam bentuk apapun, entah di Instagram, pokoknya apapun yang mereka pakai. Berarti hasil kerja dari kelompok itu nanti silahkan untuk bisa dikomunikasikan ke pihak lain supaya bisa diakses. Nah, bisa jadi lewat platform media pembelajaran ataupun lewat media sosial itu. Artinya dalam hal ini untuk proses pengkomunikasian itu media yang dilakukan itu siswa memilih sendiri itu ya? Iya, memilih sendiri apapun. Terus untuk proses kolaborasinya ini siswa
di dalam pembentukan kelompok memang ditentukan atau siswa terserah untuk membuat kelompok sendiri sesuai dengan mungkin apa ya keinginan mereka tanpa adanya paksaan dari guru. Enggak, nanti akan dibuat secara acak misal dengan hitungan. Oh itu. Iya. Berarti Jadi lewat dengan permainan itu ya, iya. lewat permainan untuk membentuk kelompok Iya. supaya mungkin suasana kelas lebih heroik gitu ya, lebih hidup. Ya, jadi mereka nanti tidak pilih teman atau apa ya, karena itu terjadi seperti ya apa ya acak. Oh, Jadi oke. tidak ada berat hati dari mereka, juga dari guru juga tidak disalahkan gitu Pak. Berarti Misal ada yang tidak sesuai dengan mereka. berarti disepakati terlebih dahulu ya di Iya. dalam proses pembentukan Iya. kelompok itu ya. Baik. Ini sudah apa area pengembangannya sudah apa tentang terkait keterampilan mengkomunikasikan, kemudian berkolaborasi, kemudian mungkin ada lagi yang akan digali dari apa yang akan dikembangkan besok ini. Mungkin kalau misal mereka sekedar mengerjakan rangkuman itu belum mencerminkan bahwa mereka sudah menguasai materi. Jadi untuk membuktikannya mereka melewati media sosial itu mereka open question. Jadi mereka menampung pertanyaan-pertanyaan mengenai materi yang besok mereka dapatkan, karena kan sudah ada rangkuman. Kemudian mereka akan menerima umpan balik dari netizen berupa soal. Nah, setelah itu soal mereka kerjakan, minimal setiap anggota kelompok yang ada di situ sudah mengerjakan Dari pertanyaan-pertanyaan yang diterima. Berarti kan ini semisal ini ya semacam open itu ya, jadi Iya. siapa saja bisa mengakses itu ya. Iya. Apakah itu kemudian nanti ada semacam aturan setiap peserta kelas ini wajib untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada temannya kelompok lain itu? Mereka harus apabila misal ada satu kelompok yang pertanyaannya baru satu, padahal di kelompok itu ada 3 orang. Nah, itu berarti mereka harus kiat-kiat mereka pokoknya minimal harus mendapatkan 3 pertanyaan, entah itu dari teman sebayanya atau misal entah itu dari siapapun, harus mendapatkan 3 pertanyaan. Oke, itu salah satu kompetensi sebetulnya ya untuk membuat atau mempersiapkan pertanyaan yang berbobot itu ya. Jadi rangkuman yang mereka buat harus sekreatif mungkin. Oh, oke. Jadi nanti juga ada semacam resume dari pekerjaan bersama itu ya. Oke, baik. Sudah ada 3 ini berarti ya. Baik. Kemudian yang selanjutnya nih, untuk mencapai area pengembangan itu kan butuh strategi nih. Jadi dari 3 hal itu strategi apa saja yang akan dilakukan besok ini di dalam pembelajaran di kelas ini? Untuk pembelajaran di kelas, pertama nanti akan ada proses pembelajaran seperti biasa, karena ini juga nanti akan ada laporan secara pribadi. Jadi laporan itu nanti akan selesai besok. Dari awal pencarian data, kemudian penyajian data sudah, dan besok tinggal pengolahan data berarti akan menjadi laporan individu dari 3 itu, data, terus penyajian data, dan besok pengolahan data akan menjadi laporan individu. Nah, setelah itu nanti akan dibentuk sebuah kelompok untuk jadi karena ini kan mereka perlu ada evaluasi pembelajaran. Jadi mereka melakukan evaluasi pembelajaran sendiri, dan yang nanti menjadi korektor
setelah soal-soal itu dikerjakan kemudian di share kembali, nanti teman-temannya yang akan mengoreksi. Ini berarti masuk yang kolaborasi Iya, ya tadi pertama kalau berarti tadi materi, kemudian pembentukan kelompok. Nah setelah itu saya menjelaskan tentang apa yang harusnya mereka kerjakan. Nah, dari tugas-tugas itu kemudian nanti dikomunikasikan secara umum ya, Iya. ke khalayak umum supaya netizen bisa mengakses, entah itu di anggota kelasnya ataupun yang lainnya. Dengan ini berarti nanti ada semacam ini penggunaan platform atau mungkin terserah siswa. Terserah siswa mau menggunakan apa, baik itu dalam bentuk misal mereka itu bisanya yang manual misal digambar di kertas, manual menggunakan pensil warna atau sebagainya boleh, kemudian difoto, atau semisal ada yang punya bakat di desain grafis itu di layout boleh, atau semisal ada yang malah dijelaskan menggunakan video itu juga boleh. Berarti ini sudah mengarah kepada diferensiasi produknya ya, Mas. Oke. Bagus ini kalau seperti itu, jadi kan artinya harapannya siswa belajar menyelesaikan masalah tapi dengan minatnya masing-masing gitu ya. Oke. Jadi itu mungkin untuk pra observasi di kelasnya. Jadi terima kasih atas informasi yang telah disampaikan dan mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat, dan besok mohon izin saya untuk bisa ikut masuk ke kelasnya Bu Amah dalam rangka ingin melakukan observasi, dan di situ saya hanya sebagai observer bukan nanti sebagai penanya ataupun apa enggak, saya hanya untuk mengamati saja. Dan mohon izin besok saya juga akan merekam proses pembelajarannya, walaupun mungkin ada jeda-jeda tertentu yang nanti bisa diambil. Mungkin ada hal yang lain yang akan disampaikan lagi. Saya rasa cukup. Ya, baik. Terima kasih atas waktunya dan mohon maaf telah mengganggu di tengah-tengah kesibukan panjenengan ini sebagai guru mapel matematika, dan juga mungkin ada tambahan tugas lain sebagai bendahara BOS ya? POP. Baik, terima kasih Bu Amah dan mohon maaf ya mengganggu waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Dan sebelum mulai pembelajaran hari ini, saya absen terlebih dahulu ya. Tanggal Afra, Arti, Devi, Fatan, Baludan, Kika Adista, Hina Anggreni. Kemarin kita sudah belajar tentang pemusatan data. Apa saja? Min sama min, nama lainnya apa? Rata-rata. Kalau modus, data yang sering muncul. Dua itu sudah paham ya? Nah, kita akan gunakan data yang kemarin juga untuk membahas yang kali ini median. Ini berarti ketiga ya, median. Ini nomor 3. Ada yang tahu median? Ini di SD sama SMP berapa? STS juga berapa? Median itu nilai tengah. Nah, median kalau yang data tunggal, median data tunggal misal ada data, misalnya data apa ya? Data apa? Data Ayam. tinggi badan, berat badan, ukuran
semisal ukuran sepatu kemarin udah laki-laki, sekarang yang perempuan. Jadi ukuran sepatunya berapa? 39. Ini dulu ya. Nah, kalau ada data tunggal, ini bisa jadi lebih banyak. Tapi kurang dari 30 itu masih termasuk data tunggal. Nah, kalau ada data seperti ini, kita hanya perlu mengurutkan dari yang paling kecil. Yang paling kecil 38. Kemudian 39. 39. 39 terus 40. Nah, nilai tengahnya di sini berapa? 9. Tapi kalau semisal datanya tambah lagi 39, 40, 38 terus tambah berapa? Sudah 8. Diurutkan lagi. Berarti 38 terus 9, 40. Ini nilai tengahnya berapa kalau itu? 9. Ini ya, data ke 3 dan data ke 4. Berarti berapa masa nilai tengahnya itu? Gak bisa nyebut. Gimana? Sisi sama dihapus. Berarti yang kedua ini dijumlah 39 ditambah 39 terus dibagi 2 berapa? 39 tambah 39 8 dibagi 2 39. Jadi berarti 39. Nah, ada juga kalau datanya ganjil, berarti kalian langsung ketemu data tengahnya langsung ketemu. Tapi kalau datanya jumlahnya benar, ini kan 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti kalian harus menjumlahkan yang ada di tengah, terus dibagi 2. Terus sekarang data kelompok ini nggak kelihatan ya? Data kelompok. Nah, data kelompok kemarin pakai data apa? Yang banyak, yang data kelompok itu yang buat notebook. Kemarin data. Nah, data yang itu. Di sini apa? Nilai. Terus di sini 32 sampai 41, terus 42 sampai 51. Rumusnya median sama dengan EB ditambah setengah N ditambah frekuensi terus dibagi frekuensi median kali P. Coba maaf ini dikurangi. Nah, itu kan sudah diketahui semua ya. Berarti TB-nya berapa? 1,5. Terus N 18. Frekuensi kumulatif 16. Frekuensi median 8. Terus P-nya? Oh iya, P-nya belum. P-nya panjang kelasnya berapa? Kemarin berapa? 32 sampai 41. 32
33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, campur dari 10. Nah, coba silahkan dikerjakan. Kita tahu udah ada, media sudah ada, tinggal hitung. Bu, hasil dalam kurung dikalikan sama P apa enggak? Ya nanti, jadi nanti kalau yang ada di dalam kurung mengerjakannya sudah selesai, N dikurangi frekuensi kumulatifnya berapa, terus dibagi frekuensi medianya berapa, nanti baru dikali P. Yang terakhir terus ditambahin di depan Bu. Ya. Bu, nanti kalau maju di apa kalau jawabannya apa caranya? Kalau sama caranya. Nanti sebentar. Sudah selesai? Sudah. Ayo, ada yang mau maju nggak? Tidak. Ini nggak jadi. Jadi tapi Vika jadi pasti. Gua minta tolong di sini aja ya. Satu per 2N sama dengan FK dikurangi F median Dibagi. Semua paham. Dia dikurangi. dikurangi F Dikurangi frekuensi kumulatif, terus dikurangi frekuensi kumulatif dikali median sama dengan 71,5 ditambah tidak dalam kurung 18 dikurangi 16 dibagi 8 terus dikali 10 median sama dengan 71,5 ditambah hasil buat dari hasil 18 kurang 16 hasil sama dengan 2 terus dibagi 8 dikali 10 median 1,5 ditambah 2 dibagi 8 hasilnya 0,25 dikali 10 median 71,5 ditambah hasil dari kosong 0,25 dikali 10 hasilnya 2,5 hasil median adalah 74. Sudah paham? Ada yang beda nggak? Jawabannya. Benar ya? Ini pokoknya kalau kalian menemukan yang seperti ini, ada yang jodoh, berarti kalian kerjakan yang ada di dalam kolom dulu, baru dikalikan atau dioperasikan dengan yang lain. Karena kalau kalian operasikan dengan yang lain dulu, boleh, tapi harus dikalikan semua. Misal kalian mau mengalikan ini dengan 18, boleh, tapi 16-nya juga harus dikali 10. 8-nya dikali 10 enggak? Enggak ya, berarti hanya atasnya saja. Terus setelah itu dikerjakan seperti biasa. Tapi ingat, kalau ada kurung berarti harus kebagian semua. Ininya kebagian, sebelah kanannya juga kebagian. Tapi kalau kayak gini, menurut saya sih malah begitu. Jawabannya benar? Benar. Ya.
ini materi terakhir. Selanjutnya, untuk selanjutnya berarti kalian masih ingat kan tugasnya kemarin apa? Mencari data, kemudian membuat pengejar data. Berarti dihitung terus dibuat tabel terus dibuat penyajiannya. Itu ya jangan lupa. Itu sebagai laporan pribadi. Terus selanjutnya ini ada tugas kelompok. Jadi satu kelompok berisi 3 beranggotakan 3 sampai 4 anak. Ini mau gimana pembagian kelompoknya? Pakai kertas yang ini kocok-kocok. Pakai kertas. Iya bisa Bu. Pakai kertas. Sebenarnya kita bisa melakukan permainan jadi kayak rebutan kursi, tapi karena ini ada laki-laki juga pada senggol-senggolan ya. Belum mungkin Bu. Iya. Ini berarti 3 sampai 4, soalnya ini masih ada yang belum berangkat. Nanti yang lain, ini berarti 3 aja dulu ya. Yang nggak berangkat nanti untuk tambahan. Iya Bu. Ini minta tolong. Jadi buat tambahan 1 sampai 3. Apa gimana? Ya, minta tolong ya. Membuat patokan. Berarti ini sebelahnya kan 20, 50 sekalian terus 1 sampai 3. Per kelompok 5 orang ya. Minimal aja. Ini bajunya urutan aja ya. Dari yang putra ke putri. Silakan diambil. Kalau tempat kelas minta tolong kita. Ya kan masuk. Kecil. Gimana ya? Nah, pokoknya udah semua ya. Udah dicatat sama Oke, nanti dicatat. Nah, untuk
kita kan sudah belajar kemarin 2 pertemuan yang lalu, berarti kita sudah belajar tentang statistika. Terus di situ ada apa? Ada penyajian data. Penyajian datanya apa saja? Tabel, terus diagram Lingkaran. garis, Lingkaran. data, diagram lingkaran, terus Diagram logam. titik. Ada lagi? Sudah ya. Ya, terus setelah itu ini ada pemusatan data. Pemusatan data ada 3 yang sudah dipelajari apa saja? Median, kemarin min atau rata-rata, terus modulus. Nah, berdasarkan kelompoknya ini kan berarti jadi 6 kelompok. 6 kelompok bagi 2. Ya. 3 anak. Terus nanti setiap kelompok membuat rangkuman. Nah, rangkumannya itu terserah kalian mau dibuat dari apa, mau manual pakai ballpoint, mau pakai spidol, terus apalagi ya yang manual pakai pensil warna juga nggak apa-apa. Nanti pokoknya dibuat semenarik mungkin. Atau misal ada yang bisa desain grafis, silahkan didesain. Atau misal lagi ada yang mau membuat video untuk menjelaskan rangkuman itu, ya nggak apa-apa. Terserah kalian mau bagaimana. Itu ya. Menurut kesepakatan kelompok, tapi dibuat semenarik mungkin. Setelah itu kalian share di media sosial apapun, mau YouTube, terus mau apa lagi, Instagram, TikTok, Facebook. Kalau yang masih pakai Facebook Masih bu, sering live malah bu. terus apa lagi? YouTube. Udah. Terus Telegram. WhatsApp, Telegram, terserah mau di post di mana. Nah, kalian juga nanti setelah post itu sekalian Q&A. Berarti kalian membuka pertanyaan. Kan kalian sudah share tadi rangkuman yang tadi. Setelah itu kalian buka pertanyaan. Nanti pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan ke kalian nanti dijawab, kemudian di layout lagi, dibuat semenarik mungkin, terus di post lagi. Harus ada yang nanya. Perintah mama. Minimal sejumlah kelompok kalian pertanyaannya. Jadi misal kalau jumlah anggota kelompoknya 3, pertanyaannya baru 2, berarti harus mencari 1 lagi, pokoknya di post lagi sampai ada pertanyaan. Ya. Bisa lebih gimana bu? Gimana? Kalau lebih. Kalau lebih nanti kalian boleh mengabaikan pertanyaannya atau dijawab lebih baik. Gitu. Ya. Nah, nanti berarti kalau sudah kalian misal kalian sudah selesai semuanya, berarti laporannya nanti screenshot apa namanya? Ya. Screenshot post kalian, terus pertanyaan dan jawabannya nanti di band. Gitu ya. Begitu saja. Nah, besok kita mau PSAT ini pertemuan terakhir sebelum PSAT dan pertemuan terakhir pembelajaran ya. Ini pembelajaran semester 2 atau 6. Pembelajaran terakhir juga di kelas 10. Silahkan dikerjakan sebaik mungkin. Ini berarti waktu kalian tinggal sedikit lagi ya. Silahkan dikerjakan. Apabila selama 1 semester ini saya ada salah, apabila ada kurang-kurangnya dengan pembelajaran ini, saya juga mohon maaf. Ada kesalahan seperti pembelajaran tadi juga saya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Sutardi SPD MPD sebagai pengajar praktik dari kegiatan CGP Angkatan 7 Kabupaten Purbalingga. Ada Wama, gimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, menindaklanjuti dari agenda kita bahwa setelah melakukan observasi di kelas ya, dari kegiatan pembelajaran yang Wama ampuh, di mana di situ pada saat pra observasi itu Wama menyampaikan ada 4 area pengembangan yang tidak dicapai. Ya kan, ada kolaborasi, keterampilan komunikasi, kemudian sosial emosional, dan juga diferensiasi produk dari kegiatan pembelajaran itu. Dan alhamdulillah untuk pembelajaran sudah berjalan. Nah, maka dari situ menurut Wama ini apa kira-kira yang sudah tercapai dari 4 area pengembangan itu dari kegiatan pembelajaran kemarin? Kalau yang saya rasa kemarin, yang pertama untuk sosial emosional, karena itu kan sudah mengalir nih Pak, mengalir selama pembelajaran, jadi menurut saya itu sudah tercapai. Tetapi untuk yang kurangnya itu di bagian komunikasi, bagian siswa mengkomunikasikan kepada teman-temannya begitu Pak. Jadi itu masih, saya rasa masih sangat kurang, karena yang aktif itu hanya beberapa saja. Saya belum bisa membangkitkan siswa untuk aktif di kelas secara merata. Jadi ya masih itu saja gitu Pak. Jadi terkait komunikasi ya? Iya, terkait komunikasi. Baik. Kalau menurut Bu Amang ini kira-kira punya trik apa untuk bisa membangkitkan siswa itu berkomunikasi dengan teman-temannya atau berkolaborasi di dalam memecahkan masalah yang ada di matematika, kemudian mengkomunikasikannya kepada orang lain? Mungkin Bu Amang punya trik-trik yang bisa untuk digali dari siswa itu sendiri. Kalau melihat dari kemarin itu, saya melihat kalau mereka itu harus diajak berarti secara alami gitu. Misalnya mereka sedang apa, terus nanti kita bawa ke materi yang akan dipelajari, mungkin itu bisa. Nah, untuk yang lain selain itu mungkin diskusi tapi dengan kelompok yang anggotanya sedikit, jadi itu akan lebih intens daripada kelompok besar. Mungkin hasilnya lebih baik tapi akan kurang di peningkatan kompetensi diri. Jadi untuk komunikasinya mungkin akan ada blok-blok lagi di dalam di dalam kelompok gitu Pak, kalau nanti terlalu besar menjadi kelompok besar. Baik. Kalau kemarin saya melihat itu memang sudah ada pengelompokan ya, sudah ada pengelompokan dari beberapa siswa dan kolaborasi juga sudah terjalin. Cuma menurut Bapak sendiri kan adanya komunikasi atau proses mengkomunikasikan pekerjaan siswa kepada orang lain. Nah, tadi disinggung salah satu cara untuk ini meningkatkan keberanian atau kompetensi berkomunikasi itu kan dengan menyederhanakan kelompok-kelompok yang sudah ada. Nah, kira-kira ini di dalam pemilihan kelompok ini apakah ditentukan sendiri oleh Wama atau bagaimana ini siswa? Pertama saya menawarkan beberapa solusi gitu. Mereka mau sistem yang bagaimana, tapi mereka maunya katanya kemarin lintingan, jadi kayak sistem arisan. Itu berjalan ya, berjalan dan artinya itu kan kesepakatan dari masing-masing siswa ya, untuk dibuat. Jadi tidak ada paksaan dari guru ya di dalam bentuk. Baik. Ini dari kegiatan itu kan
ada satu mungkin yang dirasa masih kurangnya terkait dengan komunikasi atau mengkomunikasikan hasil pekerjaan siswa itu di depan teman yang lain. Kira-kira ada motivasi apa lagi untuk membangkitkan motivasi siswa itu yang diberikan Bu Ama untuk supaya siswa termotivasi? Kalau untuk selanjutnya, ini karena di pembelajaran kemarin ini kan ada salah satu apa ya yang dicapai itu kemarin diferensiasi produk, dan itu sangat beragam karena ada yang menggambar manual untuk hasil pengerjaannya, ada yang dengan desain, ada yang pokoknya berbeda-beda Pak. Jadi jika mereka setelah yang seharusnya ini menjadi tugas akhir itu bisa ditindaklanjuti lagi, yaitu dengan presentasi. Jadi nanti presentasi 3-4 orang terus mempresentasikan hasilnya, apa yang dilakukan dengan produk yang mereka hasilkan itu. Karena setiap kelompok kan pasti berbeda nih Pak, jadi sangat beragam sekali, dan kemungkinan kelas juga akan semakin hidup. Itu bukan hanya membangkitkan keaktifan yang maju, tapi juga yang apa ya, memperhatikan akan merasa tertarik karena semuanya itu memiliki keunikan masing-masing. Oke, baik, ini jadi menarik ini terkait dengan diferensiasi. Ya, kan ada macam-macamnya nih. Ada diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk gitu ya. Dari 3 hal itu tadi, Bu Amah menitik beratkan yang mana ini? Yang produk Pak, soalnya kalau proses ini, kalau kemarin saya menjalankan yang proses masih belum efektif. Oh gitu. Jadi itu juga masih menjadi kekurangan di pembelajaran saya, selain meningkatkan kompetensi komunikasi. Baik. Kemudian dari hal itu yang ditemukan dan dirasakan oleh Bu Amah itu, kira-kira rencana tindak lanjut yang perlu dilakukan oleh Bu Amah sendiri itu apa? Berarti untuk diferensiasi yang kedua itu nih Pak? Iya, kan yang sudah berjalan kemarin kan produk Ya, gitu ya. iya. Untuk proses mungkin nanti untuk pertemuan selanjutnya, karena kalau yang saya rasakan di sini, karena mungkin ini keterbatasan saya sendiri dan ruang belajar. Untuk yang diferensiasi konten ini mungkin nanti saya bisa menyiapkan sumber-sumber yang apa ya, lebih variatif. Kemudian saya menawarkan kepada mereka mau yang mana gitu. Gitu ya. Baik. Jadi terkait dengan ini menarik juga nih. Akhirnya percakapan kita melebar ini. Tadi disampaikan terkait dengan keterbatasan ruang. Berarti kan bagaimana kita itu berusaha untuk memanfaatkan aset yang ada. Kalau menurut Bu Amah sendiri nih, dengan adanya tadi catatan mungkin ruangnya yang seperti ini, ya mungkin langkah apa yang bisa Bu Amah angkat, yang bisa Bu Amah kembangkan untuk memfasilitasi kebutuhan belajar siswa karena dengan adanya ruang yang tersedia seperti ini. Sebenarnya ini sudah terlaksana berarti masih di materi statistika ini, tapi di pertemuan sebelumnya. Cuma menurut saya yang belum terlalu efektif untuk melihat bagaimana mereka bagaimana mereka belajar, karena di awal statistika ini kan pembelajarannya mereka mengambil data dari sumber di lingkungan mereka. Jadi
kemarin malah katanya kan ada yang sampai ke balai desa gitu Oh, Pak. gitu ya. Ya, jadi memang datanya itu sangat bebas. Nah, untuk kekurangan saya sendiri, saya tidak bisa melihat secara langsung gitu Pak. Sebenarnya itu kan menjadi solusi karena keterbatasan ruang di sini, jadi mereka bisa mengambil data di luar, dikembangkan, terus diolah. Berarti kan itu memanfaatkan aset Iya. sosial bisa Iya. jadi ya, karena Iya. berkolaborasi dengan pihak lain. Ya, tapi kenapa saya masukkan sebagai sebuah kekurangan, karena saya belum bisa melihat bagaimana proses mereka mencari data itu. Oke, oke. Mungkin lain kali saya mengikuti mereka gimana. Mengikuti satu-satu ya. Ya mungkin kita kemana bersama, terus mereka berpensa di situ, jadi saya bisa mengamati. Atau mungkin ada media yang lebih efektif dari itu, artinya bisa memonitor kegiatan siswa tanpa harus mengikuti satu-satu. Kira-kira apa itu yang bisa dimanfaatkan kalau menurut Bu Amah? Berarti yang satu lingkungan juga, kalau itu bisa di lingkungan pasar Gitu. Jadi tidak diberikan, artinya mungkin bisa di tempat lain, tapi Bu Amah punya media apa untuk memantau siswa? Oh, dia berkegiatan mencari data, mungkin dikaitkan dengan kemajuan teknologi yang dimiliki oleh siswa itu, mungkin apa itu kira-kira yang bisa Bu Amah gali dari situ supaya kegiatan siswa termonitor. Oh, ini benar-benar ngambil data di sini. Kalau itu berarti harus ada dokumentasi. Oh, dokumentasi. Dokumentasi, karena seperti tugas yang kemarin ini kan mereka membuat sebuah rangkuman kemudian di-share. Nah, di-share-nya itu bukan semata-mata di-share terus tanpa tag siapapun, jadi di situ harus ada tag teman-temannya. Jadi anggota kelompok itu harus di-tag semua, termasuk saya sebagai guru. Jadi di situ saya juga menilai, oh ternyata ini sudah upload, oh di sini. Jadi nanti siswa yang mengabari saya upload di media sosial ini. Terus saya di tag. Jadi dari situ saya bisa mengetahui, oh berarti di sini sudah, oh hasilnya di sini. Terus oh bentuknya seperti ini. Oh, ini berarti kan ini ya, artinya siswa difasilitasi ya, artinya diberi kebebasan media yang digunakan apa. Yang selama ini mungkin yang sudah berjalan, yang sudah Bu Amah mungkin komunikasikan dengan siswa di kelas itu dengan berbagai media itu ya. Ya, berarti itu kan salah satu dari diferensiasi produk tadi yang disampaikan. Kira-kira dari yang Bu Amah rasakan ini, pengembangan apa yang mungkin secara pribadi Bu Amah sendiri itu perlu untuk ditingkatkan untuk meningkatkan kapasitasnya di dalam pengelolaan kelas atau pengelolaan pembelajaran, yang ada yang mungkin bisa digali dari Bu Amah sendiri? Yang berarti untuk kurang saya Pak? Ya bukan kekurangan, artinya yang perlu untuk ditingkatkan gitu ya, supaya kebutuhan belajar siswa itu terpenuhi ya, kebutuhan belajarnya. Untuk media pembelajaran. Oh, media pembelajaran. Media pembelajaran kan banyak nih Pak. Nah, menurut saya masih kurang di bagian itu dan perlu meningkatkan lagi. Karena sebenarnya matematika itu kan melekat ke kehidupan sehari-hari nih Pak. Tapi ada beberapa hal yang saya belum bisa menerapkan gitu. Jadi masih kurang menjembatani antara matematika dan kehidupan keseharian. Oke, gitu. Itu yang. Terus rencana pengembangannya yang kira-kira pas menurut Bu Amah apa ini? Karena ini era digitalisasi, jadi mungkin lebih ke diferensiasi konten dulu.
sebagai sumber belajar. Jadi memperkaya memperkaya pengetahuan, tapi dengan minat mereka minatnya apa, yaudah jadi ke situ gitu. Oke, jadi disesuaikan dengan minat dan gaya belajar siswa gitu ya. Mungkin ada satu hal yang mungkin bisa untuk mengetahui siswa itu minatnya di mana atau gaya belajarnya sudah di mana, itu mungkin Bu Ahmad punya trik untuk mengetahui itu. Kalau itu sebenarnya bisa dilihat dari keseharian, juga dari tugas-tugas. Jadi misal kalau tugas merangkum ternyata ini ringkasannya kebangetan gitu Pak, karena ringkasan. Atau misal mengerjakan yang lain alurnya sesuai dengan petunjuk kemarin, ini lebih ringkas. Atau misal dari tugas yang kemarin ini yang lain membuat gambar, pokoknya gambar yang desain atau yang manual, ini malah membuat video gitu Pak. Dari situ bisa terlihat. Terlihat ya, jadi masing-masing minat siswa itu ada, sehingga dari itu bisa ditindaklanjuti. Karena Bu Ahmad ini kan guru matematika tunggal di sini ya, kelas 10, kelas 11, kelas 12 itu kalau mengikuti terus keberlanjutan kan jadi apa yang menjadi minat dan pembiasaan siswa itu sudah paham ya. Oh ini siswa A, ini senangnya di bagian ini dengan minat seperti ini. Baik. Ini untuk mengatasi tadi yang mungkin Bu Ahmad perlu meningkatkan kompetensinya adalah dengan media pembelajaran. Kalau menurut Bu Ahmad sendiri nih, apakah media pembelajaran itu perlu dibuat sendiri atau mungkin berkolaborasi dengan pihak lain mungkin? Kalau menurut Bu Ahmad ini? Iya. Kalau menurut saya tidak, karena media pembelajaran saat ini kan sudah banyak sekali, bahkan yang bentuknya tim yang orang awam melihat itu hanya sebuah permainan, itu sebenarnya bisa menjadi media. Oke, baik. Terus tidak harus buat sendiri ya, tapi berkolaborasi dengan pihak lain. Baik. Dari pembelajaran kemarin ini, perasaan apa yang muncul dari Bu Ahmad sendiri pada saat pembelajaran menghadapi siswa yang seperti itu dengan berbagai macam dinamisasi kegiatan siswa ya. Kemudian setelah melakukan pembelajaran, ini dari refleksi siswa atau mungkin perasaan Bu Ahmad sendiri ini gimana ini? Melihat kemarin itu saya jadi melihat ternyata untuk apa ya, mengaktifkan siswa di kelas itu lumayan berat Pak. Jadi masih banyak siswa-siswa yang sepertinya itu ke matematika masih kok susah ya gitu Pak. Kok matematika bikin pusing. Nah, untuk mengatasi siswa yang seperti itu bagaimana ini triknya? Berarti matematika harus apa ya, yang menurut mereka ya harus diarahkan ke kehidupan mereka. Jadi ya yang nggak kaku-kaku amat gitu Pak. Gitu ya, Kalau karena matematika kan kayaknya kesannya itu kaku, membosankan, memusingkan gitu Pak. Jadi mungkin ya larinya ke media itu yang membuat mereka tertantang. Masakan jamu Pak. Tapi juga merasa tertarik. Oh gitu. Jadi sudah punya trik gitu ya. Mungkin bisa berbagi triknya dengan cara apa ini? Salah satu yang pernah dicoba itu kuisis. Jadi permainan itu. Iya, permainan. Pernah dicoba, nggak berlanjut. Baik. Terima kasih. Mungkin itu saja yang saya gali dari kegiatan percakapan pasca observasi di kelas. Jadi ada catatan-catatan, mungkin nanti Bu Ahmad juga punya apa ya, jadi poin pengembangan apa yang direncanakan oleh Bu Ahmad itu sendiri. Kemudian daya dukungnya siapa saja, juga mungkin sudah punya gambaran ya.
Oke, itu yang saya gali dari kegiatan hari ini dan kata Bu Mama. Jadi terima kasih atas waktunya dan saya cukupkan dulu. Ya, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.